Anies Baswedan kalah total, lebih baik mundur sebelum dipermalukan. Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan dengan mengundang 3 tokoh bakal calon presiden pada Pilpres 2024 pada Kamis 13 Juli 2023. 3 tokoh itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka diberi waktu masing-masing untuk menyampaikan paparan atau presentasi dan menjawab pertanyaan peserta yang merupakan wali kota dalam rangkaian acara Rakernas Apeksi itu. Selama acara hanya 2 tokoh yang mengenakan batik, yakni Ganjar dan Anies Baswedan. Sedangkan Prabowo memilih mengenakan kemeja coklat muda. 3 tokoh tersebut sempat diberi pertanyaan terkait pendapatnya soal bakal calon lawan politiknya di Pilpres 2024. Ganjar menilai Prabowo sebagai seniornya, sedangkan Anies Baswedan disebut teman kuliah saja. Di sisi lain, Anies menganggap Prabowo sebagai seorang patriot dan Ganjar Pranowo sebagai sahabat selama berkuliah di UGM. Sedangkan Prabowo menilai Ganjar sebagai gubernur dan Anies Baswedan adalah profesor. Ketiganya memiliki gaya penyampaian yang berbeda-beda ketika diminta mempresentasikan soal visi misi membangun kota apabila terpilih menjadi RI 1. Terdapat perbedaan mencolok dari cara penyampaian dan tema presentasi ketiga tokoh itu. Ganjar menjadi pembicara pertama di antara ketiga tokoh tersebut dalam acara Apeksi. Pria yang merupakan anggota DPR sebelum menjadi gubernur Jateng itu membawakan tema korupsi, lingkungan hidup, dan birokrasi di dalam pemerintahan. Politikus PDIP itu acap kali menggerakkan tubuh saat presentasi sambil bergerak mengelilingi seisi panggung. Tak jarang dia melemparkan senyum, menunjuk peserta, dan sedikit tertawa kala membahas Indonesia. Anies Baswedan menjadi pembicara kedua setelah Ganjar dalam acara Apeksi di Makassar itu. Serupa Ganjar, Anies acap kali menggerakkan tubuh dan berjalan ke segala penjuru panggung sambil memberikan presentasinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga acap kali melempar senyum sambil membahas soal tata ruang perkotaan. Selain itu, Anies juga memberikan presentasi terkait pendidikan, lingkungan hidup, dan hiruk-pikuk perilaku masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Sedangkan Prabowo berbicara paling terakhir alias pamungkas di antara 3 tokoh tersebut. Berbeda dengan 2 tokoh lainnya, Prabowo hanya berdiam diri di atas podium sambil memberikan presentasi dengan gaya yang tegas. Meski diminta mempresentasikan soal perkotaan, namun pria yang juga Ketua Umum Gerindra tersebut justru membahas soal pertahanan dan hilirisasi. Tidak jarang pula dia memuji Presiden Jokowi sebagai atasannya yang memberikan arahan kepada Menteri Pertahanan dalam bertindak dan bergerak. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, juga beranggapan serupa. Dia mengatakan sikap ketiga bakal calon presiden patut diapresiasi. Merujuk dari gestur Ganjar, Anies, dan Prabowo, Zaki menganggap Pilpres 2024 telah melalui awal yang baik karena tidak ada yang menebar benih pertengkaran di antara mereka. Tinggal relawan dan pendukung masing-masing capres yang harus menjaga situasi agar persaingan tidak diwarnai benih perseteruan yang berujung konflik. Beda pendapat, beda pilihan, beda visi, jangan sampai merusak demokrasi. Jadi ini modal bagus, starting point untuk kompetisi secara bersahabat dan bermartabat, ungkap Zaki saat dihubungi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul
menganggap 3 bakal calon presiden bersikap demikian karena tengah membangun citra positif di mata publik. Menurutnya, sikap ramah kepada pesaing bisa dicitrakan positif oleh masyarakat. Oleh karena itu, baik Ganjar, Anies maupun Prabowo tidak menyerang satu sama lain. Dalam rangka membangun citra positif bagi mereka, karena ketiga sudah mulai jualan ke publik untuk merebut simpati publik, membuat citra yang baik lewat melempar pujian atau sebutan, ungkap Adib. Bahkan Adib juga menganggap sikap ramah di depan panggung dan belakang panggung kerap kali berbeda. Adib menilai itu cuma drama agar terlihat manis. Panggung depan membangun citra, panggung belakang berkontestasi, tetapi tidak punya jurus menyelesaikan seandainya terjadi bagaimana menghadapi polarisasi, pembelahan di antara para pendukung mereka masing-masing, ungkap Adib. Dalam diskusi panel di acara Rakernas Apeksi, Ganjar dan Prabowo terlihat memiliki kesamaan, yakni kerap kali memuji Presiden Jokowi. Selain itu, mereka juga menyatakan bakal melanjutkan program yang dilakukan pemerintah saat ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap wajar jika Ganjar dan Prabowo memuji Jokowi dalam momen tersebut. Ia menyebut keduanya memang berlomba-lomba mendapat dukungan dari Jokowi. Sementara itu, Adi menilai Anies yang membawa narasi perubahan memberikan warna yang berbeda dan berseberangan dengan pesaing politiknya. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, punya pendapat berbeda. Dia melihat Ganjar cenderung netral karena ada pujian tapi juga ada kritikan kepada pemerintah saat ini. Sementara Prabowo terus menerasikan kisah sukses kebijakan Jokowi, baik infrastruktur, energi, hilirisasi, dan sebagainya. Pendeknya, Anies tampil sebagai pengkritik keras, Ganjar lebih moderat, dan Prabowo tampil mengafirmasi atau mendukung penuh kebijakan Jokowi, ungkap Zaki. Pengamat politik dari Universitas Pajajaran, Kunto Adiwibowo, melihat Anies memang sengaja bersikap demikian. Pasalnya, Anies tahu Ganjar dan Prabowo bakal seirama dengan pemerintah saat ini. Oleh karena itu, Anies mencari pasar yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi sekarang. Anies justru mencari pasar yang sebelahnya, karena pasti ada kan yang enggak puas dengan Jokowi. Walaupun hasil surveinya kelihatan puas-puas saja, ungkap Ari Wibowo saat dihubungi.